Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Luki dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Anggota kelompok kami yaitu Akbar Permana Dimas Putra, Aprila Safata Arbianini, Nada Syifa, Rizka Laila Ilmi, dan Rosa Amalia. Dan Weni Rasmawati Simamora. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang subsistem yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dalam desa-desa terakhir masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Untuk itu, diperlukan pemantapan dan percepatan melalui sistem kesehatan nasional sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Untuk meningkatkan kesehatan, pemerintah berupaya mengelola komponen kesehatan yang dikelompokkan dalam beberapa subsistem. Salah satu di antaranya adalah sediaan alat kesehatan dan makanan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020. Sebagai salah satu subsistem dari sistem kesehatan nasional, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dapat direpresentasikan dengan elemen-elemen yang saling terkait sebagai sebuah sistem yang saling berinteraksi sebagai komponen yang berproses, interrelasi yang menjalankan proses sebagai sebuah sistem, dan interkoneksi di antara sistem yang berjalan dinamis sesuai perubahan waktu dan kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, perlunya pengembangan subsistem ini diketahui untuk perlindungan dan peningkatan pembangunan kesehatan di Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian. Subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan adalah pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, manfaat, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Sedangkan sediaan farmasi sendiri yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Tujuan penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yaitu tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang terjamin aman, bermanfaat, dan bermutu, serta khusus obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Terdapat beberapa unsur subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang meliputi komoditi, sumber daya, pelayanan kefarmasian, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Komoditi, yang pertama yaitu komoditi. Sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan komoditi untuk penyelenggaraan upaya kesehatan, sedangkan makanan merupakan komoditi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sediaan farmasi harus tersedia dalam jenis, bentuk, dosis, jumlah, dan khasiat yang tepat. Alat kesehatan harus tersedia dalam jenis, bentuk, jumlah, dan fungsinya. Makanan harus tersedia dalam jenis dan manfaatnya. Yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya manusia yang mengerti dan terampil dalam bidang sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan harus dengan jumlah yang cukup serta mempunyai standar kompetensi yang sesuai dengan etika profesi. Fasilitas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan merupakan peralatan atau tempat yang harus memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Pembiayaan yang cukup dari pemerintah dan pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin. Yang ketiga yaitu pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian ditujukan untuk dapat menjamin penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara rasional, aman, dan bermutu di semua fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan komprehensif yang meliputi standarisasi, evaluasi produk sebelum beredar, sertifikasi, pengawasan produk sebelum beredar, dan pengujian produk dengan melaksanakan regulasi yang baik, ditujukan untuk menjamin
menjamin setiap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang telah ditetapkan dengan didukung oleh laboratorium pengujian yang handal. Dan yang kelima yaitu pemberdayaan masyarakat. Masyarakat senantiasa dilibatkan secara aktif agar sadar dan dapat lebih berperan dalam penyediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, serta terhindar dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan. Selanjutnya ada prinsip subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang pertama itu ada aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Ini dengan menjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara profesional, bertanggung jawab, independen, transparan, dan berbasis bukti ilmiah. Yang kedua ada tersedia, merata, dan terjangkau. Contohnya, obat tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata. Yang ketiga ada rasional. Setiap pelaku pelayanan kesehatan harus selalu bertindak berdasarkan bukti ilmiah. Yang keempat ada kemandirian. Potensi sumber daya dalam negeri, utamanya bahan baku obat dan obat tradisional, harus dikelola secara profesional. Yang terakhir ada transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan tentang sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dari produsen, distributor, dan pelaku pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya ada penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang pertama itu ada upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. Penyediaan dan pelayanan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional atau DOEN untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada upaya penggunaan obat yang rasional. Pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dalam melaksanakan penggunaan obat rasional di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada upaya penyelenggaraan kefarmasian. Ini dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan pasien, melaksanakan kegiatan inti farmasi, dan memberikan kontribusi dalam peningkatan peresepan yang rasional. Selanjutnya ada upaya pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat, atau manfaat, mutu produk, kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat dan alat kesehatan. Upaya ini untuk menjamin persyaratan semua keamanan, khasiat, manfaat, mutu produk sediaan farmasi merupakan tugas bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah. Dan yang terakhir ada upaya kemandirian kesediaan farmasi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri, peningkatan penelitian dan pengembangan bahan baku obat dan obat tradisional untuk menunjang pembangunan kesehatan. Baik, selanjutnya adalah keterkaitan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dengan subsistem lain. Jadi, penyelenggaraan sistem kesehatan nasional atau SKN memerlukan keterkaitan antar subsistem sebagai suatu tata hubungan yang efektif. Nah, adapun subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan ini saling terkait dengan beberapa subsistem, yaitu subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta subsistem pemberdayaan masyarakat. Nah, dengan sinergi dan integrasi bersama subsistem-subsistem lain ini, maka nantinya diharapkan pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna. Baik, untuk yang terakhir, bagian kesimpulan, saya sedikit mengulas beberapa penjelasan dari teman-teman tadi, yaitu subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan adalah pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat atau manfaat, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Sedangkan sediaan farmasi sendiri adalah obat, bahan obat, baik itu berbahan kimia ataupun tradisional, dan juga kosmetika yang memiliki tujuan guna menjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu semua produk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar. Oke, next.
Meninjau dari slide sebelumnya mengenai simpulan, yakni subsistem sedia informasi, alat kesehatan, dan makanan ini memiliki beberapa poin. Yang pertama ada prinsip, di mana prinsip ini juga terdapat 5 yang tadi sudah dijelaskan sama rekan saya. Ada aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Yang kedua tersedia, merata, dan terjangkau. Yang ketiga ada rasional. Yang keempat transparan dan bertanggung jawab. Dan yang kelima kemandirian. Setelah prinsip yaitu ada penyelenggaraan, di mana penyelenggaraan juga dibagi dalam 5 poin lagi. Ada upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. Yang kedua, upaya pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, mutu produksi dan informasi, alat kesehatan dan makanan, serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan dari penyalahgunaan obat dan alat kesehatan. Yang ketiga, upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Yang keempat, upaya penggunaan obat yang rasional. Dan yang kelima, upaya kemandirian sedia informasi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Oke, untuk yang terakhir yang sudah disampaikan ya baru saja ada keterkaitan dalam subsistem tersebut maupun subsistem yang lain. Jadi subsistem yang dibahas oleh kelompok ini itu saling berkaitan dengan subsistem yang dibahas oleh kelompok lain. Ya memang semua hal yang diciptakan ini diperuntukkan untuk saling melengkapi, sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil dan berdaya guna. Oke, kembali ke Safa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.